kami muliakan Bapak Ibu pengajar yang ada di SMK Al-Qaumi, kemudian yang juga saya muliakan remaja sekaligus remaji, mendapatkan kesehatan, pikirannya cemerlang, hatinya soleh, menjadi orang yang mulia. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat berbahagia karena pas waktu peringatan Muharram hari ini itu adalah tanggal 10 Muharram. Perayaannya mulai tanggal 1 Muharram kemarin sampai sekarang luar biasa. Jadi umat Islam berbondong-bondong merayakan peringatan pergantian malam tahun baru Hijriah tidak sama dengan perayaan malam tahun baru Masehi. Coba lihat ketika malam tahun baru Masehi 2014 menuju 2015 jam 4 sore sudah diisi dengan bensinnya. Mendekati jam 12 malam sudah penuh mulut dengan trompetnya. Dan lihat banyak yang sudah mulai tawaf di alun-alun. Dengan memakai pakaian yang tidak baik, yang menghambur-hamburkan uang, sekaligus pula kemudian akhirnya membuat diri kita semakin jauh pada Allah. Ayo kok gak jauh, namanya trompet itu kalau keluar bunyinya pret. Telinga saya ini masih sehat, ditrompetin sama teman saya, pret. Tak jawab, pret. Jadi sama-sama kampretnya. Itu berkumpul pada waktu malam tahun. Makanya pantas kiamat gak jadi. Kenapa? Malaikat Israfil mau trompet gak jadi. Trompetnya kamu buat sendiri-sendiri. Karena untuk pengajar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, pernah tahu? Ulama yang luar biasa, pintar, cerdas. Kalau mencari ilmu, ibunya bilang, nah cari ilmu, tapi lihat ini ada pohon kelapa. Itu yang namanya tunas kelapa dimasukkan ke dalam bumi. Ibunya bilang, kamu pergi cari ilmu, tapi jangan pernah kembali sebelum buah kelapa ini muncul buah kelapa lagi. Berapa tahun kira-kira Syekh Imam Nawawi mondok? Ketika keliling Nusantara, keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu kembali ke Banten, apa yang terjadi? Dia tidak merasa menjadi orang Banten, belum untuk bisa mempengaruhi orang Banten. Akhirnya dia belajar lagi ke Mekah sampai beliau wafat di Syria. Maka tapi pantas di sana menjadi rujukan ulama memakai kalimat nama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani Banten, bukan bahasa Arab. Maka Indonesia itu ulamanya ada yang belakangnya namanya itu nama Indonesia. Syekh Ahmad Khatib As-Sabbasi, Sabbas Kalimantan. Ada Syekh Yasin Al-Padaki, Padang Sumatera. Ada yang namanya Syekh Zainal Arifin Al-Nganjui. Oh iya, kalau saya aslinya kan Al-Nganjui. Nganjui itu dari bahasa Arab, An-Jui. An itu dari, Jui itu lapar. Jadi orang Nganjui itu panganan lapar. Harus ahli tirakat, bahkan sampai masuk ke sini tidak ada apa-apanya, tidak masalah. Harus ahli tirakat. Nah, seperti ini.
pengumuman. Mau saya kasih ilmunya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau bilang pas hari ini 10 Muharram ada amaliyah yang Anda harus kerjakan. Pertama itu adalah mandi taubat. Sing mandi taubat itu orang ngurusin remuk tok, termasuk sing tewun-tewun yang melakas. Artinya apa? Mandi taubat itu kalian itu kalau berangkat tadi diberikan plus oleh Allah. Mandi taubat, mandi sholat Jumat itu penting. Seperti ini. Oleh karena itu pertama itu. Yang kedua, catat dalam pikiran Anda sholat sunnah. Yang paling mulia sholat sunnah tasbih. Apapun sholat sunnah semua ada fadilahnya. Coba Anda lihat. Orang mau punya hajat namanya sholat hajat. Orang susah untuk membedakan kedua orang yang sangat-sangat bagus, calon suami atau calon istri, sama-sama cantik, sama-sama kaya, sama-sama orang tuanya sudah tua, dan sama-sama mau matinya. Itu pilih. Kira-kira pilih yang mana? Ternyata itu pakai sholat. Sholatnya namanya apa? Istikharah. Tapi teman-teman biasa sholat istikharah. Ada orang yang kemudian ingin hujan segera turun, namanya sholat istisqa. Ada orang kepingin rezekinya lancar, sholat duha. Doanya aja ekstrim. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih ada di langit, turunkan. Kalau masih di bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Ini menyuruh Allah kayak ekstrem banget ini. Waduh, luar biasa. Tapi tidak masalah. Itu sholat duha. Tapi ada sholat sunnah yang fadilahnya tidak disebutkan. Apa itu? Sholat tasbih. Tasbih artinya tuntas kami. Jadi semua orang yang memiliki problematika hidup apapun, kegalauan model apapun, kalau ekonominya, kalau karena diputus pacarnya, kalau karena suaminya, kalau karena apapun, kalau mau sholat tasbih tuntas kami. Hilang semuanya. Kalau mati mau. Coba misalnya kita ingin mendapatkan rezeki yang cukup, ya sholat sunnah tasbih, lalu kemudian diajak membaca surat Waqiah. Ada teman-teman udah diajak sholat tasbih, luar biasa. Waktu sujud nggak bisa kembali karena menikmati dalam sujudnya bersakirai. Jadi sholat tasbih. Yang ketiga itu adalah wamsah ra'sahu, ya, apa menyentuh rambutnya anaknya, tidak mengguyur. Ada ibu-ibu tak ada 30 orang pergi ke dapur untuk santunan anak yatim. Anak yatim mulai jam 2 rambutnya sudah bagus-bagus. Subhanallah. Ternyata pas waktu di sana, Masya Allah, anaknya disuruh berjajar di depan, sholawat sambil menangis. Nah sambil ngomong rambut berobol kan. Kadang isinya repot nih amil. Masuk jauh. Pengumuman. Ada 4 hal yang membuat goncangnya arasnya Allah. 1. Kalau ada anak yatim yang kemudian engkau hina, engkau membuat nangis dia, maka anak yatim yang masih membuat goncangnya aras. Dalam kitab Wasyatul Mustafa diterangkan, wa idza taqal yatim fahtasal aras. Maka siapapun yang membuat anak yatim menangis, merana, maka kemudian goncang aras. Yang kedua, lahirnya Kanjeng Nabi lahir goncang aras. Maka kalimatnya
Fahazal arsal wasal. Jadi arsnya ikutkan kalau Rasulullah hari buka. Yang ketiga, kalau ada orang yang cerai tanpa alasan, akad nikahnya dibakar, tak pulang di Indonesia langsung bubar. Katanya cinta tidak harus memiliki. Karena cinta adalah gila. Makanya harus yakin bahwa cinta itu tidak pernah punya kaki. Cinta hanya berjalan lewat hati. Kalau kamu katanya cerai karena tidak ada cinta itu tidak harus memiliki. Kenapa harus repot-repot akad nikah di depan Ka'bah berlinang air mata tapi tidak pulang ternyata putus? Itu berarti cinta tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Jangan ikuti ya. Oleh karena itu betul-betul saya kritis dengan ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menyantuni anak yatim. Itu amalia. Kalau bisa hari ini Anda dikasih satu sama orang tua, misalnya 10.000, sisakan 1.000, sisakan 2.000, bahkan sisakan 9.000, yang 1.000 buat kita, 9.000 buat anak yatim. Tapi caranya lihat dulu, anak yatim itu Anda kenali dulu, terus kemudian Anda muliakan, Anda senangkan, bahkan berikan dia kejutan. Kamu akan dikejutkan oleh Allah. Suatu saat ada seorang yang ubah menayangul ilas. Setiap hari ubah, tapi dimiliki anak di rumahnya. Suatu saat pas ketika di Basrah, dia masuk rumah dalam keadaan sempoyongan, losor dia. Terus kemudian setelah siuman dia paham ada anak kecil. Kenapa bapak seperti itu? Bapak jangan begitu. Akhirnya dia tersentuh nangis. Akhirnya kemudian dia muliakan, bikin dong anak ini. Nah, mohon maafnya bapak melakukan begini di depan kamu. Terus kemudian dirangkul, dimuliakan, dikasih uang, dikasih baju yang bagus, disenangkan. Habis menyenangkan, orang ini mati. Yang ubah ini mati. Orang sekampung gak mau lagi, menolak tanah bumi, dibuat makam bagi orang. Akhirnya istrinya yang bilang dengan menangis, biarpun begini aku tak bisa ubah, biarpun begini aku gak ubah, si jari nyobak. Jangan itu yang namanya itu cinta selamanya. Walaupun kelihatan suaminya lemah, waduh teul, tapi dia tetap mempertahankan cinta itu. Orang satu kampung tidak ada yang mau memakamkan dia di kampung itu. Coba lihat, kalau orang itu sudah jadi pengantin, kan indah aja. Kamu kan lihat aja. Coba amati, kenapa orang pengantin itu punya melati. Orang yang menjadi pengantin ada bunga namanya bunga melati. Itu dari bahasa Arab. Milati. Ittabi billati Ibrahim Hanifah. Orang yang menjadi pengantin harus berpegang pada melati atau milati agama. Pasti selamat. Kenapa orang yang nikah ada mawar? Halo? Mawar itu artinya mawaddah warahmah. Makanya kenapa kemudian indah? Karena mawar. Tapi ingat, di balik mawaddah warahmah, mawar itu ada durinya. Hati-hati. Kenapa kemudian orang yang nikah itu ada maju mongso? Soalnya berharap pernikahannya seperti maju yang manis atau mongso selamanya. Kenapa pengantin baru itu kok duduk di atas
susu yang empuk namanya kuati. Kuati itu kuatnya bawa gede. Setelah dinikahi harus mudah mengatakan 1000 bintang di langit hanya satu yang bercahaya, 1000 wanita cantik hanya Tobik yang mencinta. Ketika kemudian dibopong itu jenazah suaminya sama istrinya, biarpun kemudian orang satu kampung nggak mau memakamkan suami saya, bawa ini ke sebuah hutan. Di tengah hutan itu ada orang yang lagi mirip, lagi berpikir kepada Allah, mendapatkan Islam. Kamu turun, itu ada mayat yang belum disolatkan, yang belum dikuburkan, tolong bantu dia. Siapa mayat ini? Akhirnya turun. Tahu ada seorang ibu membawa jenazah suaminya. Oh, ini jenazah siapa? Suamiku. Kenapa kau bawa ke sini? Karena orang kampung nggak mau memakamkan jenazah suamiku. Kenapa nggak mau? Dan terus saya disuruh ada isyarat suruh turun memakamkan jenazah ini. Ada istimewa apa dengan jenazah ini? Musuh Pak. Oh ada belas. Oh betul. Ini istrinya sendiri bilang begini. Coba kira-kira ada nggak yang bagus buat Anda? Sebentar Pak. Oh ini mungkin barangkali setelah mabuk terus kemudian blosor, habis itu kemudian ikan dorong menyenangkan anak yang ada di rumah saya. Ahabu itu ilallah, yaitu fihi ukrom. Kalau ada rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan melebihi anaknya, maka dia pantas mendapatkan derajat. Benar ya? Langsung inilah yang menjadi sebab anak yang mabuk atau orang yang mabuk seperti ini, jenazahnya harus saya muliakan. Kuburkan dengan baik, harus saya selati. Kenapa? Kalau menurut Allah itu diterima, satu perbuatan yang pasti diterima. Ini menolong orang yang gara-gara yang seperti itu, menolong anak yatim yang akan belajar. Apalagi seperti Anda ini, rajin masuk masjid luar biasa. Ya, masuk masjid pipis, barunya. Saya tadi berangkat menyenangkan istri.
di dalam ini kamu adalah milik Gusti. Tapi Mas, kalau kamu dari luar terus kemudian membawa cintanya seorang masuk ke dalam rumah ini, aku pun siap. Siap apa sih? Siap meninggalkan. Kasus. Makanya macam-macam sama ya, ini menyenangkan istri maupun suami. Berikutnya silaturahim. Silaturahim kepada orang-orang guru kamu atau orang-orang. Jangan SMS. Ini biasanya pakai SMS teman-teman. Coba bayangkan hari Idul Fitri itu Pak Paijo itu sekolah di mana? Kok mudah sekali memunculkan SMS yang begitu? Jadi Pak Paijo tidak pernah sekolah, tapi SMS ini ketika sang surya menampakkan sinarnya di pagi hari, pasti ada sisi gelap yang tidak tersinari. Hilap ledek, hilap kering. Sama Tuhannya bersilaturahmi. Selamat hari raya Idul Fitri. Pak Paijo sekalian. Jangan mau dengan di rumah. Ujian Paijo puisinya indah kata mata. Bulan Muhammad Manfaati mana saya? Muhammad Quran kan Paijo. Pelintar di situ. Pelintar di situ. Sebelum ketemu ada tulisannya di mana tulangku. Pak Selamat mangan jembel. Pengen selamat gawe helm. Makanya kalian silaturahim jabat tangannya. Kamu ingin ahli motivator itu kalau salah yang ini. Ahli motivator, kalau orang beri motivator ketika salaman ini langsung assalamualaikum, pandang antara mata kedua ini, lalu kemudian ini ada assalamualaikum. Ini kecil, jangan saya kasihkan, hanya khususnya saya kasih. Jadi kalau kamu jadi apapun, kamu menjadi pimpinan apapun, coba ketika salaman assalamualaikum. Pandangi, lalu kebaikan senyum, dua set tarik ke kanan, dua set tarik ke kiri, ketika 7 detik. Loh, ini resep. Jadi salam, terus kemudian sapa, salam, salaman, sapa, ya. Sapa, terus kemudian santun, terus kemudian sopan, sodako. Terakhir, assalamualaikum. Jawab, bagaimana kabarnya dari? Anda kelihatan luar biasa. Eleknya, luar biasa eleknya. Jadi Anda masih koma, tapi eleknya tak muncul. Anda bisa luar biasa. Kalau yang perempuan dipuji, semakin dia lari ke kamar mandi, dia lihat bagaimana keadaannya, semakin berburuk suasana. Ini ilmu. Bahkan orang batil sekelas apapun, kalau Anda salami seperti itu, Anda puji dia, lalu kemudian Anda itu saudara dia, suatu saat dia akan luluh. Dia akan luluh. Makanya kenapa kita ini luar biasa, karena kita berkonsep silaturahim. Jangan SMS. Kalau masih kita jangan SMS. Ada yang teman jauh SMS, panjang tapi intinya minta maaf. Wahai para manusia, waduh ini ku Prabu Joyo nanti kondo dunia iki wis ciloko, akeh priyo dadi wanita, akeh anak wani malah wong. Kalau masjid ora disopo, malah sing disopo itu.
Sing menang rumangsa, sing guyu kulino. Sing dinaiki ati dari 10, cuma ini bisa tembus warga, didampingi itu dari 5, dengan doa mantap jauh. Itu SMS, tak jawab, stres yo. Apa kalau jawab, yo bodoh-bodoh. Jadi amalia yang dianjurkan hari ini 10 Muharram oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. 1, itu kita harus mandi. 2, kita harus sholat sunnah tasbih. 3, menyenangkan istri suami. Bagi yang tidak punya, menyenangkan orang tua, bukan menyenangkan pacarnya. Awas, lebih baik dicium sapi daripada dicium sapi. Orang-orang barat ya. Kalau kamu ada orang yang mendekati kamu, yang perempuan terutama, tanganmu dibuka istighfar. Kalau kamu mau dirangkul, senangkan orang tuamu. Kalau ada orang yang bisa menyenangkan orang tua, yakin saya, kamu akan diberi sukses. Pulang dari sini nak, tolong beli martabak. Beli martabak 100.000. Aku sah. Jadi kalau gawe martabak 100.000, itu kalau banget. Assalamualaikum mama. Oh, jelek mama kok. Panggil mbok, panggil mak itu terhormat. Karena mak itu mengingatkan asal jati dirimu. Apa? Maun. Maun itu artinya adalah air. Maka mak itu betul bagus. Teh itu apa? Air. Terus kemudian tim itu tanah, ya itu asal jajan kita. Makanya kemudian ada namanya makten, benar? Makten, benar. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam. Nah, dari muka roman iya. Lo kok bawa martabak? Masya Allah mama, aku ingat dirimu mama. Mama tadi waktu ngaji, mama lagi ngapain? Ngaret nah. Itu kalau dia, ini martabak apa? Ini martabak paling istimewa, super istimewa. Dibuka harganya 100.000. Matanya mamanya geblak.
mengejutkan mamanya, menyenangkan mamanya. Gitu. Silaturahim, ya, itu menurut Syekh Imam Nawawi Al-Ghazali. Baik, saya mau tambah sedikit. Pernahkah kalian itu merasakan susah? Pernahkah kalian merasakan susah? Pernahkah kalian merasakan susah tapi tanpa sebab? Susah tanpa sebab itu maksudnya ada orang tiba-tiba rasanya nggak enak. Itu adalah dosa yang sedang mengalir dalam hati kita yang sedang mengalir. Makanya kemudian hati-hati. Pesannya orang tua itu kan hati-hati. Uluban. Orang dulu makan ulu. Hati-hati. Karena hati itu akan semakin mengeras. Kalau kemudian yang dimakan itu sesuatu yang haram, maka ketika dosa yang kita lakukan itu mengalir ke dalam darah kita, akan menuju kepada sumber darah. Apa itu? Yaitu hati. Terserah kamu. Soalnya yang saya pahami, coba lihat hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan begini: dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh, manakala ia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Kalau terkumpul nasi daya. Nah, kalau Anda susah, resepnya tiga. Kalau ingin nggak mudah susah, dunia ini tempat susah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempatnya seperti di ladang di sawah. Ingat kan? Saya dulu waktu kecil sama bapak disuruh pergi ke sawah. Ayo kira berapa? Karena dia al-majui, biasanya itu ada berapa? Saya kira berapa? Sebelum diterima masuk got itu sudah ada ularnya. Mau mantul ada ularnya. Panas, semuanya itu gak enak. Tapi ketika ibu bilang, Anda bisa berhenti dulu nak. Ini aku kirimi nasi. Tiba-tiba perasaan senang. Dikirimi ibu nasi sambal korek, sambal krewet, campur sama kelapa. Enak. Terserah kamu, pokoknya itu enak. Itu luar biasa seperti itu. Ternyata dunia itu nikmatnya cuma sebentar. Ini loh, seperti ini. Coba ukuran seperti itu. Selama masih dikunyah belum nikmat, tapi ketika masuk di dalam perut kita itu nikmat. Ya benar. Anda lihat bagaimana orang makan kasbe tahu? Bohong sama sate itu rasanya beda. Enak, nggak pakai enak, tapi belum. Seperti itu. Ini maka dari itu ketika kita susah, satu apa yang dilakukan? Zikrullah. Jadi obatnya tuh zikir kepada Allah. Zikir itu macam-macam, bisa jadi baca Quran zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi lihat-lihat kalau baca Quran jam 10 malam, jam 11 malam di saat banyak tidur pakai speaker itu menjadi haram, tidak boleh karena mengganggu lingkungan. Misalnya ada suami yang jam 12 malam, Bu, kok nggak tidur ke Bu? Bumbin itu buju di setan-setan. Bacanya itu harus sesuai ya jam-jam begini. Orang Malaysia tuh kalau jaga apapun kadang Quran. Berarti dia luar biasa.
Kalau kalian itu lagi kemudian pas waktu belajar, habis belajar tengah-tengah istirahat sebelum belajar, terus kemudian baca Quran, hebat seperti ini. Ini zikir dengan Quran. Di Al-Quran itu pas waktu peristiwa hijrahnya kanjeng Nabi, tahu yang dibaca ketika dikepung oleh orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda kafir Quraisy, rumahnya dikepung. Ternyata kemudian langsung Ali bin Abi Thalib, Ali, kamu tidur di sini, tempatku yang mau aku dibunuh oleh orang kafir, kamu di sini, terus diselimuti. Jadi Ali bin Abi Thalib menantunya dipikir Rasul mau keluar, rumahnya sudah dikepung. Apa yang dibaca? Surat Yasin. Surat Yasin. Saya lupa saya. Wajahna min baini aydihim wal fi'sana wa hum la yusyrik. Jadi ketika keluar sambil membaca itu, orangnya itu yang menjaga dan mau membunuh kanjeng Nabi, matanya lari suruh, tidak ada satupun yang bisa melihat kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi bilang dari ada nama. Lalu kemudian tahu, mana? Di dalam. Itu dia pakai selimut. Pakai selimut, orang bisa siap-siap pakai pedang mau membunuh kanjeng Nabi. Ternyata kemudian yang namanya selimut itu ditarik, kalau langsung dibuka, langsung kemudian keliru, ternyata bukan. Jadi sebenarnya kalimat siur itu aslinya dari jadi saya bilang ketika dibuka oleh orang kafir itu siur akhirnya dipakai sampai sekarang. Itu asalnya dari lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dipukul sampai kemudian berdarah dan sebagainya. Bayangkan membela kanjeng Nabi sampai seperti itu. Rasulullah sama yang membaca ucapan yang baik dari ini hanya kami kalau yang sudah mau membaca ini kalau itu pada operasi di sini polisi akan mampu melihat kamu. Tapi karena dia kamu ada tiga pakai selama. Orang yang tiga pakai selama, kalau membacanya dengan hati, jangan membaca cukup dengan lisan. Orang kalau membaca dengan hati, sikapnya itu beda. Makanya kalau orang tiga pakai hati, sikapnya beda. Kayak seperti tadi benar di sini semua. Membaca lagi kalau ini kalimat suci. Kalimat tauhid baca dari yang musuh orang membaca dengan hati. Kalau orang baca hati itu matanya baru terpejam, tangannya itu. Kayak itu menangisi, tapi itu kanjeng Nabi, tapi nggak bisa karena kebanyakan hutang. Jadi nangis kalau bayar hutang. Kalau seperti itu, Rasulullah cuma tahu. Aku tahu apa yang kamu mau. Kamu sebenarnya nangis ketemu dengan aku, tapi tertutup oleh problematika hidupmu. Hutangmu masih banyak. Besok kamu masih dikejar SPP. Besok kamu masih dikejar dengan berbagai problematika hidup yang lainnya. Aku paham itu. Maka aku doakan kamu ketika kamu dalam lautan sebawah ini, benar-benar kamu tuntas. Apa yang kita mengalami selesai, ternyata dia kabar yang menuntaskan hutangnya, akhirnya selamatnya dia bisa nangis kepada kanjeng. Seperti ini Rasulullah kalau bilang ini satu zikir, yaitu dengan sholawat bisa, dengan Al-Quran bisa. Yang kedua, ziarah atau berkunjung, termasuk melihat tempat makam. Misalnya contohnya kalian yang sudah membawa lewat makam itu ada salam. Assalamualaikum
Jangan menuju jawabannya. Ayo. Bagi Allah, saya mau jalan dulu. Oke, jalan.